Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 870. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di tanah suci Danau Giok, sebuah kehampaan berkedip pelan, dan sesosok tiba-tiba muncul di tanah suci Danau Giok. Sosok ini adalah Qingchen, dia yang melambung dari benua Tianwu dan sekarang telah sampai. Apakah ini surga? Di dalam cakram Giok Qiankun, semua orang merasakan aura tanah suci Danau Giok. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah karena mereka merasakan di kehampaan di atas tanah suci Danau Giok. Raungan gemuruh terus bergema, dan ada juga banyak kemarahan, suara-suara pertempuran bergema yang tidak ada habisnya. Mereka menyadari bahwa saat ini ada pertempuran besar yang terjadi di atas rumah Guanghan. Tidak baik, wajah Qingchen tiba-tiba berubah. Dia langsung merasakan pertempuran di luar tempat suci Danau Giok, dan wajahnya terkejut. Tanpa diduga dia buru-buru bergegas, tetapi dia telah terlambat. Kekuatan jiwanya diam-diam dilepaskan, dan dia segera merasakan master di langit seperti Guru Suci Pei Hong, Guru Suci Ke Yi, Guru Suci Istana Guanghan, Guru Suci Renwang, Guru Suci Senjao, dan yang lainnya. Dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi serius. Begitu banyak Guru Suci. Sekarang Qingchen bukan lagi Qingchen yang dulu. Dia telah mendapatkan mayat Guru Suci klan perang, dan dia juga telah menerobos setengah langkah Guru Suci puncak. Dia dengan jelas merasakan aura menakutkan dari Guru Suci yang ada di luar. Guru-guru suci ini pasti bukanlah Guru Suci biasa. Mereka mungkin adalah puncak tahap awal Guru Suci. Apa yang terjadi di rumah Guanghan? Mengapa rumah Guanghan memprovokasi begitu banyak Guru Suci? Pria ini memiliki aura putra raja. Apakah itu penguasa istana rumah Renwang? Dan lelaki tua berjubah hitam yang menghantui kekuatan keyakinan ini? Apakah dia seseorang yang diajar oleh putra ilahi? Dan pria kuat dengan darah itu sepertinya adalah penguasa rumah Sueyang. Setelah Qingchen merasakan napas orang-orang ini, dia dengan cepat mencocokkan jumlahnya, dan pada saat yang sama perlahan memahami identitas orang-orang ini. Nah Qingchen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera kekosongan melintas dan kucing hitam besar itu muncul di samping Qingchen. Dia tertawa, alih-alih khawatir dia tertawa, dia menunjukkan kegembiraan. Ini adalah surga, tempat favorit kaisar, memang mengasihkan. Ada tempat-tempat suci di mana-mana dan juga pertempuran. Hehehe. Ngomong-ngomong, wanita yang terkepung itu, yang kamu sebut penguasa istana Guanghan, nampaknya dia memiliki sosok yang baik dan kultivasinya juga tidak lemah. Dia sebenarnya adalah sosok puncak tahap awal Guru Suci. Hei, tidak. Dia sepertinya telah menyentuh jejak tahap tengah Guru Suci. Kata kucing hitam besar itu, meskipun dia sekarang berada di tanah suci Danau Giok, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia luar, dan dia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Qingchen, pergi dan selamatkan penguasa istana. Kata Murong Bingyun. Dia tiba-tiba muncul di samping Qingchen, ekspresinya nampak ingin segera keluar. Penguasa istana Guanghan sangat baik padanya, dan sekarang di saat melihat penguasa istana Guanghan dalam krisis seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak cemas di hatinya? Jangan bergerak. Siapa tahu bahwa sebelum dia bergegas keluar, Qingchen langsung meraihnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan impulsif. Kamu. Murong Bingyun menatap Qingchen dengan marah, dan dia berkata dengan sangat marah. Qingchen, apakah kamu tidak melihat bahwa penguasa istana Guanghan sudah sekarat? Tanpa diduga, Anda tidak akan menyelamatkannya. Mendengar itu, Qingchen melirik Murong Bingyun dengan curiga dan berkata dengan enteng. Kapan kamu menjadi begitu antusias? Jangan khawatir, penguasa istana Guanghan tidak akan mati. Dan siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkanmu? Jika kamu naik seperti ini, maka kamu pasti akan mati, bodoh. Kata Qingchen. Dia memukul keras otak Murong Bingyun itu. Dengan bakat dan kekuatan Murong Bingyun, itu cukup untuk dapat bersaing dengan tahap awal Guru Suci biasa. Tetapi begitu dia bertemu dengan Guru Suci seperti Raja Renwang dan yang lainnya,
dia pasti akan langsung dikalahkan. Seperti Wei Shiking, dengan cara ini tidak diragukan lagi merugikan diri sendiri, mencari jalan buntu. Selain itu, Qin Chen masih tidak tahu apa yang terjadi di sini dan mengapa tiba-tiba begitu banyak master tingkat tinggi tiba-tiba melancarkan serangan ke rumah Guang Han. Juga bagaimana kabar Yu Qiansu? Banyak pertanyaan tertinggal di benak Qin Chen. Qin Chen harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Dia mendongak tepat pada waktunya untuk melihat Jin Rongtian setengah langkah guru suci sedang mengejar Wuling dan yang lainnya ke arah tanah suci Danau Giok. Ini Wuling dan yang lainnya, kata Qin Chen, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Saya hanya melihat orang-orang suci dari rumah Guang Han seperti Wuling di luar tanah suci Danau Giok. Semuanya berlumuran darah dan malu. Mereka semua mendekati tanah suci Danau Giok. Jangan melawan. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Dengan begitu banyak ahli yang mengambil tindakan, menyerahlah dengan patuh. Mungkin masih ada secercah kehidupan, kata Jin Rongtian. Dia berkata dengan dingin. Dia terluka parah oleh serangan Wei Shiking sebelumnya. Dia berlumuran darah dan dia sangat marah. Dia kemudian meraung dan menggunakan teknik tabu. Dan dalam sekejap, cahaya pelangi keemasan yang mengerikan meledak, berubah menjadi telapak tangan emas dan dia membanting ke arah Wuling dan yang lainnya. Tidak, Wuling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi putus asa. Melihat bahwa mereka akan ditangkap oleh Jin Rongtian, tiba-tiba sesosok muncul diam-diam di samping Jin Rongtian dan langsung menghantam Jin Rongtian dengan keras, dan kemudian menangkap Jin Rongtian itu di tangannya seperti ayam. Melihat itu, Wuling dan yang lainnya yang awalnya putus asa, tiba-tiba saat ini mereka langsung membeku. Tidak hanya mereka, tetapi master setengah langkah guru suci lainnya, para penatua yang mengejar Wuling, mereka juga menunjukkan ekspresi ngeri. Apalagi di saat mereka melihat sosok itu tersapu keluar dari tempat tanah suci Danau Giok. Mereka semakin terkejut, tidak bisa dijelaskan. Tanah suci Danau Giok adalah area terlarang dari istana Guang Han. Kecuali orang-orang suci di bawah penguasa istana Guang Han, tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Apalagi jika itu adalah seorang laki-laki. Yang mulia, bagaimana Anda bisa berada di tanah suci Danau Giok? Salah satu penatua segera berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tidak mengenalku? Kata Qin Chen. Dia menyentuh hidungnya. Dia tidak punya waktu lama di rumah Guang Han. Meskipun dia sangat terkenal, tetapi banyak ahli tua dari rumah Guang Han yang tidak mengenalnya. Akan tetapi Wuling dan yang lainnya di samping semuanya terkejut. Qin Chen. Ada ekstasi di wajah mereka. Apa, kamu adalah Qin Chen? Ekspresi para penatua itu langsung berubah dan mereka buru-buru berteriak. Tetapi sebelum mereka dapat berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan mulut terbuka mereka tiba-tiba berhenti. Yuan suci yang perkasa langsung bergegas melalui tubuh mereka dan dalam sekejap, boom, beberapa ahli tua dari rumah Guang Han itu, master setengah langkah guru suci dari tingkat para penatua tinggi, mereka meledak dalam sekejap. Hukum setengah langkah guru suci yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dalam kehampaan. Ayo datang, kata Qin Chen. Dia tidak menyanyiakannya sama sekali. Dia langsung mengumpulkan hukum dan darah beberapa orang itu ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Meskipun Qin Chen tidak membutuhkannya, tetapi darah dan hukum ini sangat penting bagi orang-orang di benua Tianwu. Dan bahkan bagi Qin Mo. Sejauh menyangkut Ling Yuan dan yang lainnya, itu semua adalah tonik yang hebat. Jangan gugup, kata Qin Chen. Dia berbisik kepada Wuling dan yang lainnya. Dan ketika dia memutar sosoknya, dia langsung menyembunyikan Wuling dan yang lainnya di tanah suci Danau Giok. Tanah suci Danau Giok ini sangat misterius. Bahkan jika itu adalah persepsi guru suci, sulit untuk menembus dengan mudah. Dan ditambah metode penyembunyian Qin Chen, mereka seketika tidak terlihat. Qin Chen, Morong Bingyun, kenapa kalian berdua ada di sini? Kata Wuling dan yang lainnya. Mereka semua terkejut. Sejak akhir persidangan surgawi, Qin Chen dan yang lainnya telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Akan tetapi mereka semua tidak menyangka bahwa keduanya sebenarnya berada di tanah suci Danau Giok ini. Apakah mereka berdua sudah berada di tanah suci Danau Giok ini sejak lama? Tapi jika ini masalahnya, penguasa istana dan kakak Wei Shiking seharusnya mengetahuinya. Jika dijelaskan ini sangat rumit, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada Anda. Ngomong-ngomong,
Mengapa pasukan seperti rumah Renwang menyerang rumah Guanghan? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya lalu berkata lagi, lupakan saja, lebih baik mencari jiwa secara langsung, kata Qin Chen seraya menjulurkan telapak tangannya dan langsung meremas kepala Jin Rongtian. Jin Rongtian yang koma terbangun dalam sekejap dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu berani? Dia berteriak. Jiwa dalam pikirannya langsung ditelan oleh Qin Chen. Dan segera ingatan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di benak Qin Chen. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini terlalu sederhana untuk mencari jiwa Jin Rongtian yang hanya setengah langkah guru suci. Ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan Qin Chen akhirnya memahami seluk-beluk masalah ini. Ternyata itu karena aku, kata Qin Chen, tatapannya menjadi dingin, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat guru suci Pei Hong dan yang lainnya. Karena dari ingatan Jin Rongtian, dia bahkan melihat guru suci Pei Hong dan yang lainnya akan melakukan sesuatu kepada Yu Qiansu. Orang-orang ini mencari kematian. Qin Chen memiliki kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Untungnya dia bergegas kembali secepat mungkin. Kalau tidak, begitu rumah Guanghan jatuh, Qin Chen tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini di atas langit, penguasa Raja Renwan dan yang lainnya mengepung penguasa istana Guanghan dan melihat ke bawah dengan dingin. Guru suci Pei Hong, jangan buang waktu. Anda mengatakan bahwa wanita Qin Chen itu ada di rumah Guanghan ini. Cepat cari dia dengan cepat, kata penguasa Raja Renwang itu. Dia berkata dengan dingin. Penguasa Raja Renwang, jangan khawatir. Saya tahu wanita Qin Chen itu ada di istana Guanghan ini, tetapi kemungkinan besar itu ada di tanah suci Danau Giok. Adapun di mana itu, saya khawatir satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah penguasa istana Guanghan. Tetapi tenang, Qin Chen memiliki Papilun Cendi. Banyak orang kepercayaan Qin Chen di sana. Lebih baik kita harus menempati Papilun Cendi terlebih dahulu, kata guru suci Pei Hong. Dia berkata dengan keras. Papilun Cendi. Penguasa rumah Renwang itu mengerutkan kening lalu memandang penguasa rumah Tianshan. Penguasa rumah Tianshan pergi dan turunkan Papilun Cendi itu. Ingat, tidak boleh ada yang dilepaskan. Adapun guru suci Pei Hong, kamu masih harus mengendalikan rumah Guanghan ini terlebih dahulu, dan kamu tidak boleh membiarkan orang-orang dari rumah Guanghan ini melarikan diri. Baik, kalau begitu aku akan pergi, kata penguasa istana rumah Tianshan. Dia tertawa. Sosoknya langsung bergegas dan dia segera menuju ke arah lokasi Papilun Cendi. Mencari kematian, mata Qin Chen menjadi dingin. Sosoknya kemudian bergetar. Dia diam-diam menghilang ke dalam kehampaan, mengintai menuju posisi Papilun Cendi. Scene berpindah saat ini di Papilun Cendi. Papilun Cendi hari ini telah dikembangkan secara menyeluruh di rumah Guanghan. Karena hubungan Qin Chen dengan rumah Guanghan, Papilun Cendi menempati daerah yang makmur di rumah Guanghan. Terutama dengan kerjasama dengan Gedung Wangu, Papilun Cendi telah berkembang pesat dan makmur. Setelah ujian surgawi, berita Qin Chen membuat Papilun Cendi sangat panas. Tetapi Auli dan yang lainnya dengan cepat merasakan krisis, dan mereka menjadi sangat rendah hati untuk pertama kalinya. Tetapi karena Qin Chen, Papilun Cendi masih diawasi, dan orang-orang yang tidak dapat dijelaskan datang setiap hari. Namun saat ini segera setelah rumah Guanghan diserang, Auli dengan cepat dievakuasi bersama Ao Qingling dan personel inti lainnya bersiap untuk meninggalkan Papilun Cendi. Semuanya ikuti aku selama kita sampai di Tianjuo. Orang-orang dari rumah Raja Renwang itu tidak akan berani bergerak lagi. Sekarang hanya ada satu tempat yang aman bagi kita, kata Zhou Sheng. Di depan Auli dan yang lainnya nampak ada Zhou Sheng, Su Yue dan Cimei. Orang-orang dari Papilun Cendi dengan cepat dievakuasi oleh mereka. Namun begitu mereka berada di tengah jalan, sekelompok master setengah langkah guru suci dari rumah Guanghan menghentikan mereka. Melihat itu, ekspresi Zhou Sheng seketika berubah dan dia berkata dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Kami adalah orang-orang dari Tianjuo. Apakah Anda ingin menantang Tianjuo saya? Tianjuo, pria tua yang memimpin itu menyeringai. Menurut aturan langit, Tianjuo tidak boleh mengganggu urusan lokal. Ini adalah urusan lokal. Lebih baik Anda pergi dan jangan ikut campur. Orang-orang di belakang saya ini semuanya adalah murid dari divisi seni bela diri Tianjuo saya. Bagaimana saya tidak ikut campur? Kata Zhou Sheng. Sepertinya kamu enggan untuk menyerah. Kalau begitu, kalian semua jatuhkan.
Orang tua terkemuka itu mencibir. Dia melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba banyak orang kuat langsung mengelilingi Zhao Wusheng dan yang lainnya. Bergegas keluar. Kalian pergi, kata Zhao Wusheng. Dia berbisik kepada Ao Qingling dan yang lainnya. Dan saat berikutnya dia bergerak langsung. Dan napas guru suci setengah langkah meletus dari tubuhnya. Setelah Zhao Wusheng kembali ke Tianjuo, dia juga menerobos ke setengah langkah guru suci. Jalan guru suci meresap. Boom, boom, boom. Guru suci setengah langkah biasa ini sama sekali bukan lawan Zhao Wusheng. Dan mereka segera diguncang. Pergi ke Tianjuo, menteri sedang bergegas kembali selama kalian memasuki daerah Tianjuo. Kalian semua akan aman, kata Zhao Wusheng. Dan saat adegan kacau itu, Qin Chen nampak sudah mengintai di sini di kehampaan di samping. Dia tanpa aura, dia menyelinap. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Kekosongan kekuatan ruang di sekelilingnya meresap. Nak Qin Chen, aku tidak berharap kamu juga membangun papilung candi di surga. Nah, masih ada beberapa wanita cantik. Nak Qin Chen, tidakkah kamu ingin menggabungkan beberapa wanita di surga ini? Kata kucing hitam besar itu. Dia muncul di samping Qin Chen seraya menggoda. Qin Chen melirik kucing hitam besar itu. Orang ini tidak pernah bisa diandalkan. Nak Qin Chen, itu dia. Tiba-tiba kucing hitam besar itu berhenti berbicara dan melihat ke kejauhan. Qin Chen juga melihat ke atas. Dan dia melihat di langit di kejauhan. Sosok tiba-tiba menyerang. Itu adalah penguasa istana Tianshan. Berapa banyak semut yang ingin kamu tolak? Penguasa istana Tianshan muncul di atas langit. Dan dia melihat Zhao Wusheng dan yang lainnya yang memberontak. Dia tidak bisa menahan cibiran. Dia melangkah keluar. Tiba-tiba kekuatan besar menyelimuti Zhao Wusheng dan yang lainnya. Zhao Wusheng dan yang lainnya masih melawan dan ingin bergegas pergi. Akan tetapi mereka langsung dipenjara di dalam kehampaan. Dan mereka tidak bisa bergerak kemanapun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.